Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita buka, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Wa bitilahani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya pembacaan Wadul Zaman nanti dibacakan oleh Bapak Murdini. Waktu dan tempat kami persilakan. Mana Bapak, untuk kita mari kirimkan untuk jamaah paguyuban kebangsaan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Il hadinya wa qala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man ittafa'u min ibadi man saja'a bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih daripada hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. Wasahu bihamdi asrori wajabahu minhu bilais bisa ilinaya. Dan menunjukkan Allah Ta'ala kan dia dengan melanggung segala rahasia dan telah menarik Allah Ta'ala kan dia daripadanya pada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Wasturuhu an mana alaina bil iman bima ja'a bil anbiya'u min asrari rabbaniyah. Dan aku syukurkan akan Allah Ta'ala kan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani wa wafaqna li mutaba'ati sunnati saniyah baitil saniyah yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala kan kami bagi pengikut akan jalan mereka yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu man sajadalahu malaku wa huwa fi jori abi suri. Aku pangkanakan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas pengurus kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat pada ketika itu terkandung di dalam tukang belakang ayandanya yang menyerupai Nabi Adam wa alihi wa tabi'umul nuri dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang pengikut akan jalan mereka. Wabadu dan daripada itu maka berkatalah Syekh Madani Khalifah Saman radhiyallahu anhu, ketahui hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita munakib aulia, yakni kebagusan aulia turun berapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan munakib gurunya dan dibacanya pada tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya serta baca Al-Quran dan sedekah lagi seorang banyak. Maka setelah aku mengerjakannya seperti itu, demikian sekedar pahamku yang bodoh. Aku syukurkan kehimpunkan setelah karomah guruku Syekh Muhammad Saman Rodano Jami Baina Syariati wa Tariqo, yaitu pada kutub Nabi Madinah Rasul pada masa itu. Lagi pula penunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia.
sekalipun jahilnya sama, maka adalah tabiatnya Tuhan Salman radhiyallahu itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang-orang fakir miskin, lagi suka berhikmah kepada orang-orang alim dan orang-orang menjalani jalan tarekat dan hakikat dan kepada awliya Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ya kemukim musiknya. Itulah pekerjaannya dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan melazimkan musadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal dan tidak tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila di waktu sahur bangkitlah ia daripada tidurnya lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh, lalu ia bersembahyang subuh kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunatul isra apabila sampai matahari maka bangkitlah sembahyang sunatul duha dan banyakkan ia akan puasa sunat karena ridho yakni supaya biasa maka kerjanya semua itu di masa belum baliknya. Dan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka orang tuanya dimakannya yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkat tempat makanan itu maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran mengadukan kelakuan Syekh Salman radhiyallahu anhu. Katanya dimakan pada tiap hari, manakala ia sudah makan maka dilihat makanannya seperti tidak dimakannya, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu dan jangan masa benar-benarnya anakmu itu oleh Allah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuhan Salman radhiyallahu anhu mengambil akan air kemudian dipercikannya di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya ini. Dan lagi adalah ya tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuhan Salman radhiyallahu anhu radhiyallahu katanya pakaian putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegak oleh hukum syara tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikirullah siang dan malam lagi suka ujrah yakni jauh daripada manusia dan masuk keluar dan melajimkan ziarah kebakai, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri-istri Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ke makam segala sahabat-sahabat lalu ia zikir Allah dan baca Al-Quran pada tempat itu. Dan adalah hendaknya yakni permulaan yang jalan-jalan toriko memakai pakaian bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih padahal di dalam haluan, maka dipakaikannya akan Tuan Salman radhiyallahu anhu daripada pakaian yang lain, maka adalah ia menamakan diri fil ahdil humul yakni menutup ilmunya dengan menjahirkan kejahilannya serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada hadis Rasul menyuruh ia menjadikan ilmunya di dalam negeri Madinah Rasul sepenjauhan matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinah Rasul sebab mendengar khabaran itu, lalu yang mereka mengambil tarekat kepada Tuan Salman radhiyallahu anhu dan dapat beberapa hadiah orang dari beberapa negeri yang berkirimkan emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu maka lantas dibagikannya kepada miskin, tidak ada lagi di tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Salman radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mungkir kepada Al-Madinah
yang ia sudah mungkir kepadaku di waktu ini. Dari sebab sangat kejar engkau di dalam negeri Madinah, tiada seorang pun daripada zaman sekarang ini yang jahil seperti kejahiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluarlah aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat dan sebenarnya beraturan sama-sama radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca Allahumma ighfir mata Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamni mata Sayyidina Muhammad, Allahumma tur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma tur mata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah tertutup. Kata Tuhan sama-sama radhiyallahu, tiada naik bertabaku melainkan sebab aku melajik membaca doa ini pada tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiatun sama-sama radhiyallahu anhu, rajinkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikir Allah dan sahwat dan muraqabah dan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baca istighfar dan banyakkan bersedekah, kerajaan demikian itu mentafsir pada mati. Dan setengah daripada berkata bersama radhiyallahu anhu, bukan yang bernama guru yang mengerjakan muridnya atas berperintah beribadah, akan tetapi yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karomahkan pekerjaan dunia daripada derajat yang tinggi, yaitu derajat akhirat. Dan setengah pada perkataan bersama radhiyallahu, barang siapa menurut tarekat kepadaku suka diamalkannya, niscaya tiada dapatnya di dalam dunia yang fana ini, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat syahadat setelah maut, dan diluaskan akan rezekinya. Dan setengah pada perkataan bersama radhiyallahu anhu, aku berkata seperti yang kata oleh Sayyidina Abdul Qadir Jalani, barang siapa menyuruhku ya sama 3 kali yang madili, 3 kali saja hadirlah dengan lekat aku menolong akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyuruh itu. Dan daripada perkataan sama radhiyallahu, kami tidak mati, tetapi berpindahlah kami dari satu negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada belakang kamu, maka datanglah ziarah ke kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi SAW, inna maulikum bil abadi wa inna ma tunqaluna min darin illa darin bajahat jabahun naqalatu wa naimu sarmada. Hanya dijadikan kamu kekal, dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri pada satu negeri, maka sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal dan senang dipindahkan sama radhiyallahu anhu. Barang siapa makan akan makanan kami, masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala sekalian dosanya. Saran adalah hal sama radhiyallahu, ia mengabarkan kepada orang-orang yang diberi nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan, apabila datang nikmat keraman beriman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya kabarkanlah oleh ya Muhammad dengan nikmatmu yang diberi oleh Allah, yang diberi padamu setengah daripada perkataan Tuhan sama radhiyallahu, maka ada kurnia Tuhanku hingga padaku bahwasan jadikan aku penunggu pintu hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan setengah daripada kurnia Tuhan kepada bawah yang menjadikan jago zaman sekarang memberi rahmat atas segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga tiada menjadikan bala atas mereka dan tersebut pada mutasor ini setengah daripada peromanya akan jikalau hendak mengetahui segala keromanya rodanu maka lihatlah oleh pada kita mendekat karena keromanya tiada terhinggakan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan rada mutasor ini menjadi lantaran turun rahmat saudara sekalian orang yang hadir mendengarkan seperti sabda Nabi SAW dikraulia ikan jilu rahmah. Artinya bermula disebut karomah aulia itu turun rahmat. Maka faedahlah sebegini bagi orang yang percaya dan setengah daripada perkataan Rasulullah radhiyallahu anhu dikeluarkan namanya itu daripada mahfud sebagaimana yang tersebut di kitab Mutasabil Sanubil yaitu tengah daripada layar nanti dan tengah daripada perkaramanya radhiyallahu anhu itu mengobarkan akan Abdul Mu'in Abdul Mukhtar bin Abdul Mu'in tatkala berlayar di negeri Suez ke negeri Had tatkala sampai di tengah-tengah laut maka kelihatan mega hitam kemudian maka turunlah angin topan hingga hampir karang kapalku itu takutlah aku sehabis-habis takut kemudian datanglah di dalam hatiku ilham maka berkata aku kepada kapal itu maka aku berteriaklah sehabis-habis suaraku Habis suaraku ya Salman ya Salman ya Salman ya Madili. Tiba-tiba aku lihat orang tua datang berjalan di atas air sampai ke kapalku. Yang satu memegang pihak kanan dan yang satu memegang pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu. Dengan berkat orang dua itu serta sampailah aku terlihat dengan selamat dan daripada perkataan Salman radhiyallahu anhu telah menguruskan seseorang raja lagi Maulana Syekh Idris tatkala ia menuju daripada negeri Suez jalan laut dengan maksud tujuan haji ke Baitullah dan hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebaik layanan kemudian maka tiba-tiba kapal itu naik ke atas karang hampir pecah maka aku suruh 3 kali dengan perlahan ya Salman ya Salman ya Salman maka tiba-tiba turun kapalku itu dari atas karang padahal tidak seorang yang mengetahui maka lantas aku mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bapak-bapak yang kita tawasul kepada wali Allah mudah-mudahan kita